Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Untuk konten kali ini saya akan menceritakan ke kalian kejadian akhir-akhir ini yang pernah saya rasakan dalam hidup saya guys, yang luar biasa. Tapi tergantung kita cara menyikapi persoalan, permasalahan, dan ujian dalam hidup. Yang jelas kita harus kuat, tabah, tulus, ikhlas menjalani kehidupan ini guys. Terima kasih yang telah subscribe dan menonton video kami, like dan komennya. Jangan lupa stay healthy, happy, dan positive thinking. Terima kasih. Pagi itu panas sekali, luar biasa panas. Dari jam 4, dari jam 2 itu panas mondar-mandir gelisah. Saya pikir karena kemarin-malam saya party. Suami juga gitu, buka tutup jendela. Saya pikir udahlah, saya janji sama teman saya, daripada saya kepanasan di rumah mending saya keluar aja. Saya bilang sama teman saya, jemput saya jam 1 ya. Baru saya mau jam 11 tuh baru saya keluar. Untungnya saya belum keluar. Mau saya ganti baju, mau saya dandan sedikit. Rencana nanti saya pulang saya mandi, saya nggak usah mandi, saya dandan dulu. Rencana mau cepet-cepet pergi karena suami biar bisa tidur kan, karena katanya dia malam mau kerja. Tiba-tiba ada telepon dari mertua yang perempuan. Tapi nggak pernah mertua perempuan ini nelpon. Biasanya yang nelpon kita karena mereka tuh sangat education banget, menghargai dan sayang sekali sama anak-anaknya ya. Sekarang saya baru merasakan karena memang waktu itu sayanya mungkin belum stabil ya, belum pemikiran seperti ini ya. Dan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu yang datang. Contoh, kalau kita negatif, yang datang negatif, sebaliknya juga begitu. Tapi alhamdulillah saya sadari itu sekarang, makanya mertua saya yang perempuan dan ibadah saya sekarang sayang banget guys, luar biasa alhamdulillah. Yang walaupun banyak kerintangan selama ini di perjalanan hidup ini. Begitu dikasih tahu sama mertua yang perempuan, kalau bapak sudah meninggal, sudah tidak ada, yang kami saling lihat, saya datang kasih tahu anak saya, karena anak saya sebulannya dia sudah pernah bilang, "Ma, disuruh ke sana sama aku karena dia sudah tua. Dia rencananya kepingin jual kindahnya begini-gini, dia mau pindah ke Madeira, ke asalnya dia gini-gini karena saya sudah tua," katanya. Jadi saya tidak terlalu kepikiran apa yang anak saya ngomong. Dan saya juga bilang sama suami beberapa kali, "Mana kirimin semua foto-foto, video-video kitanya papa biar kita jual." Karena saya juga lumayan punya kenalan yang orang-orang berduit lah di London sini. Jadi rencana saya mau begitu, udah saya rencanakan sama teman saya. Tapi ada aja kendala yang namanya jodoh, ajal, rezeki, semua sudah ada yang mengatur. Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Ini yang saya rasain, terutama saat ini. Saya kepingin sekali kembali bekerja, tapi hati kecil saya masih belum nyaman. Dan mertua saya bilang, "Ya udah kamu nggak usah kerja dulu kalau kamu nggak nyaman." Ibu saya juga bilang gitu, semua orang-orang yang saya sama saya juga bilang gitu, nggak usah kerja dulu, nikmati apa yang sudah ada. Karena kita udah biasa kerja guys, di rumah begini, luar biasa melawan tiap hari, harus keras. Mertua pergi mendahulukan kita yang tidak sakit, tidak apa, keluar dari kamar mandi. Sedangkan saya malamnya habis party, senang-senang 2 hari, berleha-leha, bersenang-senang. Nah sebelum itu mertua saya yang perempuan ulang tahun, mau saya kirimin video, kok nggak nyampe-nyampe video itu, ada aja kendalanya, nggak sampai-sampai. Disuruh teman itu bikinin video, saya nyanyi-nyanyi di rumah teman saya di London sini, orang Indonesia. Kok saya mau kirim-kirim video dalam 2 hari kok nggak ketemu-ketemu video itu. Padahal niat saya mau kirimin itu video supaya mertua saya yang laki ini senang, karena hampir 10 tahun saya tidak pernah ada hubungan dengan beliau karena ada beberapa keselak, saya tersinggung sedikit. Kalau saya berkelahi sama suami saya suka lapor-lapor ke keluarganya. Ada beberapa teman yang baik yang nasihatin saya, yang orang memang agamanya kuat. Dia bilang, "Bagaimana kamu mau cerita? Kan anak lakinya orang ke orang tuanya kan tidak masuk di akal." Memang benar juga sih. Kata ibu saya juga begitu. "Apa masalahmu sangat dengan mertuamu? Kok mertuamu yang laki sudah pergi, sudah tidak ada, kamu baru datang ke sana, baru kamu mondar-mandir ke sana." Permasalahannya begini, waktu saya ada masalah sama suami dulu, waktu saya tinggal di Lombok beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu, lupa. Saya pernah berantem, biasalah rumah tangga, cekcok, situasi dan sebagainya.
Saya lapor ke mertua saya nggak mau dibela, akhirnya dari situlah saya tersinggung. Kok kamu lapor ke saya, sedangkan yang tahu suamimu itu adalah kamu. Memang benar juga sih, setelah saya bahas itu udahlah, ya biarlah berlalu. Dan ibu saya juga pernah bilang, bapak saya juga pernah bilang, ibu saya sama sifatnya kayak saya. Kalau berkelahi sama bapak saya dulu katanya, jangan suka lapor-laporin saya ke keluarga saya, ke saudara-saudara saya. Nggak akan kamu dibela, pasti saya disembunyiin katanya. Mesti saya dibela katanya. Ya dengan caranya mereka kita nggak tahu ya, beginilah yang saya alami saat ini guys. Tapi all good. Video yang saya mau kirim untuk mertua saya yang perempuan ini, yang ke nomor telepon mertua saya yang laki ini, biasanya karena yang perempuan kan nggak pegang WA, dia nggak suka yang gitu-gitu, karena mereka saling cinta sekali ya guys. 65 tahun sama-sama. Jadi ceritanya gini, mertua saya yang laki ini disuruh sekolah pastor gitu. Sudah selesai sekolah pastor itu, dia mau ke Amerika, ke New York apa ke Amerika gitu ceritanya, karena nggak terlalu saya fokus kemarin ceritain, sama saudaranya di Amerika. Jadi di pelabuhan ini dia naik kapal laut waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dia mau naik kapal itu. Kenapa dia salah naik kapalnya? Dia mau ke Amerika, dia naik kapal ke Angola. Akhirnya sampai Angola, ketemulah mertua saya ini yang perempuan. Jatuhlah cinta. Makanya mereka sampai umur perkawinannya 65 tahun. Padahal kan kalau orang sekolah pasti itu kan nggak boleh menikah. Itulah hidup guys. Romantis banget ceritanya guys. Nah begitu kita tahu papa sudah nggak ada. Kita saling lihat, saling pandang bertiga, kita nangis. Pokoknya suami itu nggak nangis, yang nangis saya berdua sama anak. Tapi yang jelas suami itu gemeter, nggak tahu apa yang dia lakukan. Sedangkan paspor dia mati, ID dia lagi proses memperpanjang paspor dia itu, dia dokumen dia nggak punya. Dengan nekat kami membeli tiket ke airport, segala cara anak saya yang 16 tahun ini supaya kita dapat tiket itu. Berangkatlah kita, bawa baju beberapa ya, sekedar aja. Rumah semua berantakan, makanan dan sebagainya. Ya Allah. Sampai airport. Begitu kita check in, langsung dibilang, ini kalian booking tiket, ini kalian beli tiket, tapi kalian tidak check in online. Sedangkan kita nggak ada pengalaman kan. Selama ini kita beli tiket aja, check innya di airport. Akhirnya kita disuruh beli tiket. Saya bilang, baru saya mulai mau menjelaskan kita emergency kalau keluarga kita meninggal. Baru separuh spontan saya bilang, anak saya dia tahu saya suka cerewet kan. Saya kalau di Indonesia kan sangatlah enak. Orang Indonesia itu sangat mengerti, tapi di sini tidak mau tahu. Ya mungkin tidak semuanya, tidak semua perusahaan begitu mungkin, tapi yang ini saya menceritakan pengalaman buruk saya. Dan beli lagi tiket, kita beli tiket langsung. Akhirnya telepon paspor ke perusahaan itu, dari pesawat apa kita nggak tahu perusahaan mana. Dia telepon ke atasannya, akhirnya naiklah kita di atas pesawat. Nggak ada orang kosong, kita duduk 5-6 orang lah, kita bertiga. Kita mau duduk berdampingan karena memang kursinya itu berdampingan, tapi kita nggak tega saling melihat. Terutama begitu saya lihat suami, air mata saya sudah tahan. Anak juga nggak bisa ngomong, akhirnya kita pisah. Sedihnya guys, ada 2 kali pernah saya alami seperti itu. Waktu almarhum teman saya juga pergi penerbangan dari Bali ke Lombok sama Neti, manajer yayasan, luar biasa. Habis lihat mayat dia di rumah sakit di Sangla, persis apa kejadian yang saya pernah mengalami di Rasa 2 kali ini. Luar biasa sedihnya guys. Padahal sebelum itu saya pesta party pora sama teman saya 2 hari berturut-turut di rumah orang Sumbawa sama teman saya, camping kanan kiri, party luar biasa dibandingkan. Akhirnya itu kita tiba di airport. Saya 12 tahun sudah nggak ke sana, sudah ke rumah mertua. Tadinya nggak kepikir saya akan kembali ke sana. Hanya waktu yang berbicara ya, semua udah diatur. Mertua udah dibawa ke rumah duka. Akhirnya dengan segala cara, sebenarnya nggak perlu saya omongin, kita minta kerelaan petugas ingin lihat mayatnya almarhum. Katanya nggak boleh kalau kita pergi masuk ke rumah duka itu. Polisi sampai tahu 5.000 pound, 5.000 euro apa berapa. Saya udah nggak peduli soal duit. Jangan, nggak boleh ngomong gitu, gini kata ipar saya, gini sabar tenang.
Ya kita masuk nggak sampai 1 jam gitu, 25 menit gitu dikasih izin masuk lihat mayat mertua. Dan ipar saya nggak mau pergi dari situ, hanya petugas kita disuruh keluar. Ya besoknya mertua dikebumikan, semua lancar dan ringan.